warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvara Egriuna, LPTK dari UIN Ali Said Rahmatullah Tulungagung. Saya akan menampilkan materi tentang keragaman sebagai sunatullah dari kelas 4. Saksikanlah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Sebelumnya, nanti Bu Farah akan mengecek kehadiran kalian. Nanti kalian angkat tangan ya anak-anak. Iya, Bu. Amara Septiana Putri. Hadir, Bu. Atala Abirama Putra. Hadir, Bu. Areta Misela. Hadir, Bu. David Dwi Safitra. Hadir, Bu. Juang Ratu Gisya. Hadir, Bu. Kaila Safina. Hadir, Bu. Kanzaki. Hadir, Bu. Rosidin. Hadir, Bu. Rio Putra. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Caroline Cecilia. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini semua murid hadir. Selanjutnya, ayo marilah kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Ayo anak-anak, marilah kita berdiri menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, pulang-pulang, sambut menyambut menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia kenapa kau berjanji padamu menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, dipersilakan duduk.
Apa sih yang kalian ambil dari lagu tersebut? Oke, iya. Keragaman, Bu. Oh ya. Oh ya. Dari lagu tersebut bermakna atau disimpulkan bahwa keragaman itu sangatlah luas. Indonesia sangatlah luas. Indonesia sangatlah kaya raya. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya anak-anak untuk lebih semangat dalam belajar. Ayo ice breaking dulu. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati, siap. Siap. Oke, Bu Farah di sini akan menunjukkan tujuan pembelajaran. Sebelumnya, kalian keluarkan buku dan alat tulis kalian. Ya, oke anak-anak. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang menjelaskan arti keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi minimal 3 bentuk keragaman yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, menyebutkan minimal 3 hikmah dari keragaman yang diciptakan oleh Allah. Yang keempat, menunjukkan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bu Farah mau bercerita. Di sekolah kita itu ada murid yang baru. Kalian kira-kira sudah tahu apa belum? Sudah. Iya. Yang bernama siapa? Mas Alvaro. Iya. Mas Alvaro. Mas Alvaro itu berasal dari jauh sekali. Dari mana anak-anak? Papua. Iya. Dari Papua. Berbeda dengan kita. Kalau kita berasal dari mana? Indonesia. Iya, dari Jawa. Dari Jawa Timur. Dari Mas Alvaro itu kita belajar bahwasanya berbeda. Berbeda apa? Secara fisik Mas Alvaro rambutnya keriting. Mas Alvaro berbeda suku. Mas Alvaro berbeda agama. Mas Alvaro berbeda adat. Bagaimana anak-anak sikap kalian terhadap Mas Alvaro? Oke, bagus sekali. Menghargai. Iya, menghormati. Bagus sekali. Iya, kita meskipun berbeda-beda harus saling menghargai dan menghormati. Ya. Selanjutnya, Bu Farah akan menyampaikan video yang ada di depan. Kalian simak ya anak-anak, nanti hal-hal penting apa di dalam video tersebut, kalian harus mencatatnya. Saya teman PC, aku kalah. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Musnah dari Jakarta, Maria dari Jakarta, Rian dari Jaya, Timur dari NTT, dan Ito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Ayo, bukan kawasan kulit dan lokasinya yang beda. Ya, videonya bagaimana anak-anak? Bagus apa enggak? Seru apa enggak?
Dari video yang Bu Farah tampilkan tersebut, apa sih yang kalian dapatkan? Perbedaan. Oh iya, perbedaan. Berarti di sini kita harus menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu adalah suatu keragaman. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda? Kita harus toleransi, Bu. Ya, bagus. Bertoleransi, saling menghargai. Seperti halnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dijelaskan bahwa, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, untuk tugas selanjutnya, kalian akan Bu Farah beri LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Sebelumnya, kalian akan Bu Farah bagi kelompok-kelompok. Kelompok 1 dari sini. Kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah. Dari kelompok 1 yaitu kelompok gajah, yang kelompok 2 kelompok jerapah, yang kelompok 3 kelompok singa. Dari situ kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Sekarang boleh dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, untuk ketua kelompoknya mempresentasikan di depan sini. Dimulai dari kelompok 1, kelompok gajah. Keragaman seperti bahwa kelompok gajah mendapat kelompok satu tekstil Ini dibaca nomor 1. Apa yang dimaksud dengan keragaman itulah hukum Allah yang mengatakan keragaman sebagai Allah dan perbedaan yang ada pada manusia dan makhluk lainnya. Terus selanjutnya Tuliskan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keragaman. Dibaca aja. Ya ayyuhan Ya, selanjutnya kita diberitahukan keragaman yang pandai berhitung, pandai olahraga, pintar cari. Dari ketiga kelompok ini, ada yang kalian tanyakan?
Ya, Bu Farah akan menjelaskan tentang pengertian sunatullah dan keragaman sunatullah. Pengertian keragaman sunatullah artinya yaitu ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Allah telah menetapkan adanya keragaman sebagai bagian dari sunatullah. Keragaman berarti perbedaan yang ada pada manusia dan makhluknya. Seperti yang ada di soal nomor 1, yaitu keragaman itu apa anak-anak? Ketetapan ya, Kaila coba. Ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta ini telah menetapkan adanya keberagaman sebagai bagian dari sunatullah dan berarti perbedaan. Ya, bagus. Yang kedua, yaitu kita mengarah ke bentuk-bentuk keragaman. Di sini ada keragaman fisik. Keragaman fisik itu warna kulit. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang sawo matang, dan ada juga yang hitam. Bentuk rambut, ada yang lurus, ada yang bergelombang, ada juga yang keriting. Bentuk mata, bentuk hidung, ada yang mancung, ada yang pesek, dan bentuk wajah, ada yang bulat telur, ada yang agak kotak juga. Tinggi dan berat badan, tinggi kalian itu berbeda-beda. Meskipun kalian itu sama di kelas 4 kan ini, tapi tinggi kalian dan berat badan kalian berbeda. Begitulah bentuk-bentuk keragaman. Nah, ini keragaman suku dan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Setiap suku memiliki bahasa, daerah, pakaian adat, rumah adat, makanan khas, dan kesenian yang berbeda. Contoh, suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan Bugis. Sikap yang tepat terhadap keragaman, menghargai perbedaan, menerima bahwa perbedaan adalah hal yang wajar, tidak mengejek orang yang berbeda dengan kita. Terus apalagi? Toleransi. Toleransi itu apa? Ya, bagus. Menghormati keyakinan dan budaya orang lain meskipun berbeda dengan kita. Lalu gotong royong. Gotong royong apa, Bella? Ini apa gotong royong? Bekerja sama dengan semua orang. Ya, gotong royong yaitu bekerja sama dengan orang lain tanpa apa? Tanpa apa? Membedakan. Terus, persaudaraan, menganggap semua manusia sebagai saudara karena kita semua ciptaan Allah. Kita semua itu adalah ciptaan Allah. Jadi, sesama teman kita tidak boleh saling mengejek. Meskipun temannya rambutnya keriting, ya tidak boleh diejek. Adil, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa diskriminasi. Jadi kita sesama teman harus bersikap adil. Contohnya, berteman tidak boleh
Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh saling berkelompok-kelompok. Contohnya, kelompok sana pintar, kelompok sini agak pintar. Kita tidak boleh saling membedakan. Semua itu sama-sama belajar. Tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh. Kita di sekolah itu saling belajar sama-sama untuk mencapai ilmu, mencapai kepintaran. Contoh penerapan sikap menghargai keragaman di sekolah. Berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan. Tidak mengejek teman yang berbeda fisik, agama, atau suku. Saling membantu dalam kesulitan tanpa membedakan. Menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Mau belajar bahasa daerah atau budaya dari teman yang berbeda suku. Kalau di sekolahan nantinya kalian pasti akan mendapatkan teman yang berbeda agama. Agamanya Kristen. Kira-kira kalian menemani teman kalian apa tidak? Iya, menemani meskipun teman kalian itu berbeda agama dari kalian. Kalian agama Islam, teman kalian agama Kristen. Kita tidak boleh membedakan. Ada kuis 2 pertanyaan. Nanti boleh angkat tangan. Kuis pertama, bentuk-bentuk keragaman fisik. Apa saja? Ya, bentuk rambut. Apalagi? Warna kulit. Bentuk wajah. Ya, tinggi badan. Tugas selanjutnya yaitu tolong dicatat ya. Carilah contoh keragaman di lingkungan rumah. Dan berikan gambaran. Sudah? Untuk materi kali ini semuanya sudah mengerti? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh keragaman yang ada di lingkungan rumah. Selanjutnya, buku dan alat tulisnya boleh dimasukkan. Ayo anak-anak, kita membaca surat Al-Fatihah.
bersama-sama. Dimulai dari sekarang. Membaca surat An-Nas. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi, Bu Farah mau tanya sekali lagi tentang keragaman yang ada di sekolah. Keragaman yang ada di sekolah. Keragaman yang ada di sekolah. Coba, Kaila. Ya, berbeda agama. Gisya. Ya, berbeda suku, budaya. Kalau kita melihat dari sekolah kita, itu ada yang berbeda bentuk fisik, ada yang berbeda agama, ada yang berbeda suku dan budaya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini tadi, yaitu kita harus mengerti tentang artinya keragaman sebagai sunatullah. Bisa mengidentifikasi minimal 3 bentuk keragaman yang ada di sekitar kita. Bisa menyebutkan minimal 3 hikmah dari keragaman yang diciptakan oleh Allah dan menunjukkan sikap menghargai keragaman. Materi yang selanjutnya akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Jadi, kalian harus mempersiapkan secara langsung untuk pertemuan yang akan datang. Materi kali ini sudah selesai. Ayo kita tepuk ice breaking dulu. Tepuk jempol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kali ini sudah selesai. Kita bisa siap-siap untuk pulang. Sebelumnya dipimpin berdoa dulu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang Bu Farah kasih untuk dibahas di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dari sini.
Ayo.